Sesampainya di rumah sakit, Sofia diangkat Kelvin sampai suster rumah sakit bergegas membawa emergency bed dan pria itu meletakkannya. Sofia tak sadarkan diri sejak tadi membuat Kelvin begitu panik. Mereka membawa Sofia ke dalam ruangan gawat darurat. Saat Kelvin ingin masuk, suster langsung menahannya. "Maaf Tuan, Anda tidak boleh masuk." Pada akhirnya Kelvin mundur, dan pintu tertutup rapat, membuat dia mematung seorang diri. Seandainya ia berhenti saat itu mungkin Sofia tidak akan seperti ini. Lagi pula kenapa sisi meja itu tajam? Apa Rafael memang sengaja membuatnya celaka? Ia yakin pasti ini sudah direncanakan. Tak lama Levi datang menghampirinya. "Tuan, apa Nona Sofia sedang diperiksa?" Kelvin mengangguk sambil melipat tangannya, matanya lurus ke bawah seperti sedang berpikir keras. Bawahannya Kelvin itu pun menggerutu, kenapa gadis itu harus membuat masalah, padahal tuannya masih punya masalah. Lagi pula kenapa dia harus belanja, padahal bisa saja yang lain. "Apa yang sedang kau pikirkan?" tanya Kelvin yang melihat kening Levi berkerut, menandakan pria itu sedang berpikir. "Sepertinya Nona Sofia dan Rafael masih bekerja sama Tuan, buktinya dia secara sukarela ikut dengan Rafael," ucap Levi yang jujur. Kelvin terdiam, ucapan anak buahnya merasuki pikirannya. "Jika dia benar-benar masih menginginkan dengan Rafael maka aku yang akan melemparkannya ke pria itu." Setelah itu Kelvin pergi meninggalkan Sofia yang dalam penanganan. Ucapan Levi membawa pengaruh besar bagi otaknya. Memangnya siapa lagi yang ia percaya? Kesimpulan Levi terkadang selalu benar, membuat otaknya selalu percaya. Levi menatap pintu ruang gawat tersebut. "Jika kau menyakiti tuanku, maka aku tak akan mengampunimu, Sofia." Setelahnya dia pergi menyusul Kelvin. Sofia menegang kepala bagian belakangnya. Rambutnya sudah dipotong di area luka. Karena lukanya cukup besar jadi terpaksa harus dijahit. Gadis itu meringis sendiri. Tak ada tuannya yang mengunjunginya, membuat Sofia sadar dia ini sudah berdosa patut untuk dihukum. Semoga saja harimau itu kenyang memakannya, tapi badannya terlalu kecil. Pasti kucing besar itu masih kelaparan. Tak apa dia akan siapkan sapi, agar harimau itu bisa kenyang. Tak lama pintu terbuka menampakkan Kelvin dengan muka datarnya. Gadis itu pun menelan ludah, karena masih belum siap untuk dieksekusi. "Apa Anda datang untuk membawa saya ke harimau Anda, Tuan? Aku akan langsung melemparkanmu ke sana, jika kau berani berkhianat kepadaku, Sofia." Gadis itu menggeleng sambil menatap Kelvin, yang masih menyender pada pintu masuk. "Tidak, Tuan. Demi Tuhan, saya tidak berkhianat, hanya saja." "Hanya saja apa?" tanya Kelvin yang mulai kesal. Jika benar gadis ini berkhianat padanya, ia tetap tidak akan tinggal diam, walau hatinya masih menginginkan gadis ini. "Tuan Rafael mencium saya, dan saya membalas ciuman, tetapi saya tetap." Kelvin tiba-tiba datang menciumnya. Tangan kanannya menyentuh kepalanya, hingga ciuman itu terasa dalam. Lumatan itu mulai keras, membuat Sofia mendorong dadanya, karena takut ada suster yang masuk dan melihat mereka sedang melakukan hal yang tak senonoh. "Tuan, ini rumah sakit. Kau membalas ciumannya tapi kau malah mendorongku. Siapa tuanmu, Sofia?" tanya Kelvin dengan nada tinggi. Gadis itu menunduk karena sudah bersalah. Tapi ini tetap saja rumah sakit. Ia tidak mungkin melakukan di sini, seperti tidak ada tempat lain saja. Pada akhirnya Kelvin menghembuskan nafas. Dia merasa ada rasa panas dalam dirinya, saat gadis itu terang-terangan mengucapkan dia membalas ciuman dari mantan tuannya. Saat Kelvin ingin berbalik, Sofia menarik tangannya dan mereka berciuman kembali. Gadis itu sama sekali tidak diinfus, jadi memudahkannya bergerak. Tangan itu memegang kedua rahangnya, lalu melumatnya dengan lebih lihai, hingga Kelvin tak sengaja menyentuh bagian kepala yang luka, membuat Sofia membuka matanya dan berteriak. Sofia meringis. "Tuan, bagaimana sih?" Kelvin mencoba memeriksa kepala bagian belakang. "Sofia, maaf, apa masih sakit?" "Tentu saja," ucap gadis itu yang seperti ingin merengek.
Obat bius habis jadi sekarang ia merasa perih yang luar biasa, malah ditambah dengan sentuhan Kelvin. Saat Kelvin masih melihat bagian belakang Sofia, ternyata seorang suster datang dan melihat itu semua, membuat keduanya menatap wanita itu dengan tubuh mematung. "Maaf, saya datang membawakan obat," ucapnya dengan senyuman. Mereka pasangan serasi, membuat suster itu iri hingga pintu tertutup, dan mereka saling menatap. Liora mengaduk-aduk minumannya, sedari tadi dia tak ada pekerjaan sama sekali, memilih untuk meminum kopi, tapi bahkan saat suhu airnya sudah tak dingin kopi itu masih saja tak diminuman olehnya. "Nyonya, Nyonya," teriak seorang pelayan yang datang, dengan nafas tersengal-sengal seperti sedang dikejar hantu saja. "Ada apa? Kau itu sudah tua, jadi tidak baik berlari-lari seperti itu," ujar Liora yang mulai meminum kopi itu. Semua orang sibuk dengan masing-masing, dan putra bungsunya sedang mencari mangsa untuk dua makan. Malam ini, ya anak terakhirnya itu kanibal, dia akan memakan musuhnya dengan begitu hasratnya terpenuhi. Tapi Liora sama sekali tak peduli, lagi pula musuh tetap musuh. "Nyonya, saya dengar tuan muda Kelvin pergi ke rumah sakit," ucap wanita itu, membuat Liora menaruh gelasnya dengan cukup kencang. "Dia sakit apa?" tanya Liora yang penasaran. "Bukan dia yang sakit, tapi daya dengar dia membawa seorang gadis," ucap pelayan itu lagi membuat Liora berpikir keras, anaknya memiliki kekasih. "Apakah mungkin? Cari tahu tentang gadis itu," ujar Liora sambil memberikan beberapa lembar uang Anda wanita itu, hingga matanya berbinar kemudian pergi. "Gadis? Siapa dia?" Flashback on. Pintu terbuka, menampakkan seorang wanita yang tiba-tiba masuk ke dalam rumahnya. "Di mana suamimu? Apa kau ada urusan dengannya?" "Tentu saja, aku Veronica telah mengandung anak Raymond suamimu," ucap wanita itu dengan begitu bangga, membuat Liora terdiam seketika. "Tapi maaf, suamiku terlalu setia. Dia tidak mungkin melakukan hal itu bersamamu, tolong jangan mengada-ada," ucap Liora yang tidak percaya. Sejak dulu wanita inilah yang tergila-gila dengan suaminya. Tak lama dia mengeluarkan surat tes DNA, "Silahkan. Lihat sendiri." Liora segera membuka surat itu dan menemukan, bahkan DNA Raymond masa dengan anak yang dikandung wanita itu. Tapi tak lama Liora merobeknya. "Dasar penipu kau. Kau pikir aku percaya? Suamiku tidak mungkin melakukan hal itu. Kalau tidak percaya sudah, aku akan menunggu sampai suamimu pulang," ucap Veronica yang duduk pada sofa dengan posisi seakan tuan rumah. "Baiklah, kau pasti akan menyesal mendengar ucapannya," ucap Liora yang tak peduli lagi. Sejak dulu wanita ini tak pernah berhenti untuk menghancurkan rumah tangganya, jadi ia rasa tidak ada salahnya untuk bersabar. Tak terasa waktu sudah sore, dan Raymond pulang dengan wajah terkejut melihat siapa yang ada di depannya. "Veronica. Halo sayang. Apa kabar? Apa kau tidak merindukanku?" tanya Veronica, dengan senyuman yang menggoda, tapi bukannya mendekat Raymond malah menjauh. "Sudah aku bilang, tidak udah datang ke sini. Aku akan berikan uang berapapun yang kau mau," ucap Raymond yang takut kalau istrinya tahu apa yang pernah ia lakukan pada wanita ini. Tapi itu jebakan. Veronica sengaja memberi minuman perangsang, agar ia melakukan sesuatu padanya. "Jadi dia benar-benar hamil anakmu?" tanya Liora dari belakang mereka.